maka orang itu tidak akan nyaman hidupnya. Nah itu aja. Kemana hajanya membawa pasti kadanya nyaman. Kada harapan nyaman ini. Kenapa? Katuju mau urusi orang. Dan kita kada juga minta penghargaan orang lain. Kalau nah aku belajar nah. Wah, bagak kada perlu juga. Apa juga? Yang penting gasan sango akak seorang gasan ka Dan juga faedahnya orang yang menuntut ilmu, 7 lapis langit, 7 lapis bumi meminta ampunkan kepada kita. Baik itu malaikat, baik seluruh makhluk. Padahal nampak ada jauh kada ya Allah. Jubaikam datang ke mata pura, duitnya pulang ya Allah. Ini berduit kada. Ya kalau lah, ongkos sembalik minyak aja, kawa 3 kali bulik ya Allah. Nah pengalihnya, ya kalau dol, berjalan bantiskin kawa ya kalau dol. Ada aja sepeda motor ke Pemalaran. Orang bayi sepeda motor itu digunakan untuk akhirat ini cocok ilmunya. Kan kalau sepeda motor sekalinya bawa jalanan aja. Nah, apa kisahnya? Ada sepeda motor digunakan untuk akhirat. Ya nang kita menuntut ilmu ya nang itu. Ada ini kada dibawanya ke kebun aja, dibawanya santai aja, dibawanya piknik jaga pantai-pantai melihat ya betang paha ya Allah lah. Nah, dan panau-panau nih dilihat deh. Kayaknya ditanya kita di akhirat, ikam ada besian motor dibawa kemana? Ikam besian mobil dibawa kemana? Ayo. Mau berusaha aja, nah tapau aja malaikat apa? Semua itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi beramal ibadah ikhlas, tidak memperlihatkan diri pada waktu beramal ibadah. Sudah ada dilajari kayak apa supaya kita beribadah nyaman. Nah jangan tahu diurang. Nang beribadah pada hakikatnya adalah Allah. Kada mau pang kita sombong, kada mau pang ria. Biar ikam memukul terbang. Nah, biar ikam baca maulidan, mendengar maulidan sama itu sama ta Allah nang mendengar, Allah nang menjalankan kita ke tempat majelis itu ya Allah. Amunnya kita kada ke situ, maka kita ke majelis itu beramian aja ngarannya. Ya kalau dapat juga cuma kurang. Dapat juga cuma hati kena perasaan inya aja nang ke majelis. Perasaan inya aja nang ke majelisan. Di kampung ini kan ada lagi sudah nang aku aja nang ke majelis bu. Lalu ria sombong ujub ngarannya. Arti ujub itu merasa dirinya pak amal daripada orang. Ya leh itu ujub artinya. Dan tidak merasa diri yang banyak beramal ibadahan, merasa diri kita tuh kada banyak beramal sehingga enak beramal. Nah itu nah bagus beribadah tuh nah merasa kurang kada nang guring terus mengada guring ini beramal juga tuh antot kayak apa kisahnya. Banyak kita di dalam rumah ibadah nak baca salawat napa kayak Allah entah seripan dihafal ya Allah. Jangan takutan apa, ingat faedahnya dulu. Orang yang menuntut ilmu maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi meminta ampunkan kepada Allah. Untungnya betuntung tuh kita datang di sini tang mati diambil Allah Ta'ala, mati dengan keadaan husnul khotimah. Jangan diragukan lagi itu. Siapa nyambat itu? Rasul
Rasulullah. Kan kada ragu-ragu lagi. Makanya orang aulia itu ini garing sedikit saja uyuh. Ada kawan hadir, ya sudah. Uyuh sedikit lah. Uyuh nah ada kawan hadir aku nah. Padahal nafsunya aja itu. Jaka datang biar ke sini guring aja. Sampai beliuran nah. Tatap aja dapat pahalanya 7 lapis langit 7 lapis bumi, nak ampuni dosanya. Ya loleh. Nah, juga tidak mendengar suara kepada orang lain. Bapak apa ya kamu menuntut ilmu? Dosa, iblis, bekungan dah. Orang nang menegak orang menuntut ilmu itu iblis. Bapak kamu menuntut ilmu ke situ-situ. Bapak kamu menuntut ilmu ke situ-situ. Iblis bekungan benar itu. Jangan diragukan lagi bahwa ini itu iblis. Lain kita belajar nang bahantuan ya Allah. Ini belajar untuk supaya diri kita nyaman beribadah, jangan ria, jangan sombong, jangan takabur, jangan sum'ah ya Allah. Supaya jangan menggibah orang. Ini kada. Jadi dituntutnya nang supaya nyaman menggibah orangan. Ini dituntut nang itu maka jangan jauhi benar kan nang itu. Ini apa? Menuntut ilmu untuk diri seorang supaya selamat dunia dan akhirat. Siapa menyuruh? Rasulullah nama menyuruh ya Allah. Yang ketiga, ikhlas adalah sifat orang yang bersih hati. Orang ikhlas itu adalah orang yang bersih hatinya. Ini biar aja kita keluar. Ya loh, ada apa? Bila orang itu kada ikhlas beramal, ya minta lihat orang ria ngarannya. Ya lah. Kayak apa menangkis ria? Supaya menangkis ria itu beramal kada karena manusia, kada karena diri seorang, karena Allah semata, atau karena mengharap ridhonya Allah atau ridhonya Rasulullah. Masih ada seorang, nah berarti itu kenapsuan ngarannya ya. Tapi kenapsuan untuk berilmu bagus saja, karasi aja. Bah bungol benar aku nih kada 4 menuntut ilmu nah. Salah benar aku nih. Salahnya aku nih. Maka ujar Rasulullah, barang siapa menuntut ilmu, amal yang paling baik kada ada lagi amal yang paling baik ialah orang yang menuntut ilmu. Nang ibu buni kan mana kitab nyaman nah. Kau bertanggung jawabannya kena. Sekali kita menulis selawat nah, selama di dalam kitab itu kada hilang selawatnya, yastaghfirunah malaikat. Para malaikat meminta ampunkan kepada Allah. Nyamannya. Namun ikam pastilah semalaman nah kada goreng nah. Sampai beribu-ribu, sampai berjuta membaca selawat, nah istighfar belum tentu diterima oleh Allah. Usia kada ikhlas ya Allah. Meminta puji aja atau ujub perasaan seorang nampak ibadahnya di kampung nah itu bahaya benar. Yang lah maka inya tadi akan sama menyamburkan dirinya ke api neraka kan. Lebih baik umpat biar ngantuk nah. Keluar sampai madunya nah. Di dalam menuntut ilmu dulu. Ini enggak ada. Abek nonton TV. Kenapa ada? Padahal sejam aja jangan ya oleh. Malam ini kada apa juga ya Allah. Ikhlas bersih. Ikhlas itu adalah sifat orang yang bersih hati. Selain hanya Allah di dalam hati. Orang ikhlas itu hatinya selalu hatinya mengingat Allah. Bidzikrillah. Aku ni dijalankan oleh Allah. Sidin juana menjalankan. Hakikatnya ya sidin juana duduk mulai apalagi sampai ke situ bah mantap bener orang itu. Nyala. Nah. Hanya mengharap ridha dan rahmat Allah daripadanya menuntut ilmu tadi.
atau mengharap keridhaan Allah. Siapa nama nyuruh? Rasulullah nama nyuruh. Pada hakikatnya ya Allah bang ya Allah. Tapi Rasulullah nama nyuruh kita menuntut ilmu. Kan ada kita riak. Gam siapa menyuruh menuntut ilmu? Rasulullah habis lagi. Pernah ketemu Rasulullah rancak dong. Ya Allah. Siapa Rasulullah itu? Al ulama warasatul anbiya. Ya Allah. Kan jangan dilakukan lagi. Ya Allah. Apa ngalihnya? Ini kada tahu lan Rasulullah kada tahu lan Allah Ta'ala kada tahu ya Pak. Bagi orang yang di dalam ridha dan rahmat dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ini dilajari. Mukhlis pulanglah orang nang bahwa mukhlisun yalah bahwa khalisun orang mukhlis yalah mukhlisun mukhlisani makhalisu yalah mukhlisun mukhlisani makhalisu ada tasrifannya makan makna Pak jadi kita tempat. Nah mukhlisun adalah isim fa'il bahwa mukhlisun. Nah mukhlisun mukhlisani kenapa isim fa'il bujur lah bahwa khalisun khalisani khalisuna khalisatun khalisatani lain leh ya lah mukhlisun isim makan ya lah mukhlisun mukhlisani bahwa khalisun ya lah mukhlisun mukhlisani makhalisu. Jangan nih kasihan si jenis. Tapi tak anu aja mungkin ada yang ambilan di lain ya. Orang yang bersih dari jasmani dan rohani bujur pun tempat kalau leh. Tempat kalau leh. Orang yang bersih diri jasmani tempatnya rohani dan jasmaninya bersih. Maksudnya bersih pada hakikat. Mun ikam hendak merasa ikhlas jangan memakai diri ikam. Hakikatakan di situ Allah. Atau hakikatakan di situ Muhammad menuntut ilmu lalu nyaman atau Allah menuntut ilmu ya Allah menuntut ilmu ya Allah Allah juga nang memberi ilmu ya Allah lalu nyaman tapi cocok kada nanya ini kan ada ya seorang juga iya nang lalu ria sombong jadinya. Wah hikam ini jangan berparak lawan aku ini orang penuntut ilmu ujar. Maksudnya bersih pada hakikat firman Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin yalah tidak diperintahkan kamu melainkan untuk ibadah hal keadaan kamu mukhlis mukhlisina bersih orang nang bersih jasmani dan rohaninya yalah bersih jasmani dan rohani. Cara membersihkan diri jasmani dan rohani pada hakikat ingatkanlah mun diri kita ini tetap kotor. Siapa hakikatnya? Nah hanya mengenal sebenar-benar diri pada hakikat daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya diri kita itu kadeda nang ada nur Muhammad. Nang menuntut ilmu itu adalah nur Muhammad. Nang beribadah tadi nur Muhammad. Nah lalu ikam kada mau sombong, kada mau ikam itu tadi ujub sum'ah takabur kada lagi.
nambah anak di situ cukup kan sudah ya lah. Satu bil iman apa? Bil imanil kamil, dengan kepercayaan yang sempurna. Kepercayaan sempurna itu apa? Nyata bahwa diri adalah Nur Muhammad. Artinya yang sempurna itu diri adalah Nur. Jangan ikam yang sempurna, ikam itu bungul. Tetap kita beranak di bungul tadi. Nah ini nyaman benar nih. Bihakil yakin, dengan hakul yakin, benar-benar meyakini bahwa diri adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu lagi kasih tahu. Bujur-bujur. Nur Muhammad itu siapa? Sudah kalau sama dia lah. Zahir dan batin adalah daripada Nur Muhammad. Yal mahsusati, dengan kesalahan, dengan segala perasaan pun ya Nur Muhammad juga merasa. Menyatakan bahwa diri ini Nur Muhammad, ya si diri juga merasa. Nah ini mau nak istidrak kepada Nur Muhammad, ke situ caranya. Duduk Nur Muhammad, ya boleh. Duduk Nur, ya lah. Duduk melihat Nur Muhammad, ya lah. Nah membaca melihat Nur Muhammad, nan berzikir, nan membaca tadi Nur Muhammad. Kayak itu caranya. Minum makan Nur Muhammad, bercari ujik Nur Muhammad je namanya. Kayak itu dulu ya. Nah supaya nyaman dulu ya. Biar kita kan tapi mengaji cuma di situ benak, insya Allah. Nah nyaman jadinya. Ya kan? Pokoknya apa aja yang kita gawe ke situ larinya berantakan. Jangan ikam nama gawe. Lopot kita nih burit enjing juga lalalalalalatat ya itu latat jadinya. Ini merasa bersih diri ya Allah. Dengan cara demikian barulah dikatakan mukhlis. Khalasa yukhalisu khalsan pawa khalisun wajaka makhlusun ikhlas. Ya Allah. Ikhlas bahwa la takhlas makhlasun ya Allah, mikhlasun atau mukhlasun ya Allah, bersih diri jasmani daripada rohani tadi. Nah nyata benar sudah. Artinya bujur banyak di situ. Nah ini bahwa mukhlasina. Nah di sini mukhlas adalah isim maf'ul. Wajaka mukhlasun bisa juga. Bahwa wajaka makhlusun ya Allah. Khalasa yakhlusun adalah isim maf'ul. Artinya sidin ma'andak ka isim maf'ul. Orang yang dibersihkan. Nah orang yang mendapatkan tauliyatun atau faidatun dari Allah, faidun dari Allah Ta'ala, dari benar-benar mukhlis. Hanya sampai ke mukhlis itulah orang yang napa, yang muqarrabin dan siddiqin. Satu iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, enggan dan tidak mau iblis sujud karena dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi orang yang merasa mulia maka dia dirinya iblis. Ingat akan benar itulah. Bila kita merasa mulia sesama kawanan ikam tuh merasa ikam mulia daripada kawan pada iblis. Ya kalau dah. Jadi antara kita tidak ada nama mulia. Nama mulia adalah adalah Nur Muhammad tadi. Kan nyaman ikam.
karena merasa mulia dari Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya iblis dilaknat. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katanya, Babi izzatika la uwaghiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Artinya dengan kemuliaan-Mu ya Allah, hai Tuhanku, karena dikabulkan permohonannya, aku sesatkan mereka manusia semuanya melainkan hamba-Mu yang mukhlisin, yakni orang yang benar-benar pana dan istiqrar pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang digelincirkan oleh iblis, yaitu orang yang merasa dirinya itu orang merasa dirinya mukhlis tadi. Dirinya merasa mukhlis. Coba kita ubah nang mukhlis itu adalah Nur Muhammad tadi. Ingatkanlah. Diriwayatkan Allah tabaraka wa taala khalaqan nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla khalqi Adam bi alfi amin. Sesungguhnya Allah taala memberikan berkah dan yang maha tinggi menjadikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2000 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Wa khuliqa Adam bil haqiqati min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan Nabi Adam alaihissalam pada hakikatnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada syariat Nabi Adam alaihissalam dijadikan dari tanah dan air, dan sebagiannya menambah daripada api dan angin. Pada ketika Nabi Adam alaihissalam dijadikan Nabi Adam bermata tidak melihat. Yalah, bermata tidak melihat, bertelinga tidak mendengar, bermulut tidak bisa bicara. Nabi Adam pada awalnya dijadikan seperti patung. Wudi ali Adam alaihissalam, lalu diletakkan itu Nabi Adam itu diletakkan Nur Muhammad kepada dirinya Adam. Melihatlah Adam dan juga mendengar. Hiduplah Nabi Adam alaihissalam. Wa yatala'la'u nuruhu sallallahu alaihi wasallam bi dhahrihi. Lalu bercahaya itu Nur Muhammad di belakang Nabi Adam. Turun para malaikat daripada langit ingin melihat cahaya itu Nur Muhammad yang ada di belakang Nabi Adam. Yastasaffa'u binurihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka malaikat ingin mendapatkan syafaat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam berdoa, ij'alin nura fi muqaddami. Hai Tuhan, jadikanlah cahaya Nur Muhammad yang di belakang hamba. Di muka hamba dikabulkan Tuhan permohonan Nabi Adam. Wa yatala'la fi jabhati. Bercahaya itu Nur Muhammad di dahi Nabi Adam. Sujud para malaikat, sujud kehormatan di hadapan Nabi Adam alaihissalam, karena malaikat tidak melihat Nabi Adam dari kekuatan cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang melihat lagi malaikat itu kadang melihat Adam lagi, nang dilihatnya apa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, walam yuqdiril lil ain alal qarari fil ardi wal yakhruju minha wa yas'udu ila sama. Tidak mampu iblis dan pengikutnya bertinggal di bumi, karena ada Nabi Adam kada sanggup dapatnya cahaya Nur Muhammad tadi. Sedangkan penapa pintu langit tertutup, bingung iblis dan tentaranya, kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya. Fasatarallahu dzalikan nur, dengan Allah tutup cahaya Nur Muhammad yang di dahi Nabi Adam alaihissalam. Turunlah iblis dan tentaranya. Jadi mun ikam kita hendak bisian nur napa mun kita musyahadah Nur Muhammad, insyaallah iblis tidak akan mengganggu kita. Sudah kalau dipedahkan orang nang salamat ujar Adam, ialah ujar iblis orang nang memusyahadahkan Nur Muhammadnya tadi. Ialah
Fa'alima Adam alaihissalam bisyariatihi wa fadratihi. Setelah mengetahui Nabi Adam alaihissalam akan kemuliaan itu Nur Muhammad dan kelebihannya yang membuat malaikat membuat malaikat mengharapkan syafaatnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga membuat iblis dan tentaranya pada lari semuanya. Berwasilah Nabi Adam alaihissalam dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhadzal mitsaqa 'alal anbiya min dzurriyyati. Akhirnya Nabi Adam kumpulkan para nabi dari zuriatnya. Nabi Adam bikin perjanjian kepada mereka, jika ingin aman dan selamat dari gangguan iblis dan syaitan, dan jika ingin dapat kemuliaan kelebihan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musyahadahlah lawan Nur Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Nyamannya lah. Nah, ayo napa lagi? Rugi orang nang kada mau turun ke majelis. Nyalain juga orang nang turun ke majelis lawan orang nang cuma melihat di TV aja, lain anunya. Jujur abah guru kayak itu bahari. Karena kita kita ini jadi ini kita atur jadi membacanya kita mengadakan membaca napa ngarannya, kita ambil kitab ijazah sambil ijazah nang kita ambil daripada guru-guru di Mantapura. Kita bacakan tunggal putingan nang harganya nang 20.000, nang 15.000 atau nang 25 ya lah. Nah itu aja kita. Jadi nyaman, kita dapat banyak ijazah ya Allah. Nah itu. Dan amalan-amalan pun kita banyak juga. Jadi bubuan nikah hendak membaca manakib di Saman atau di kampung atau di mana aja kayaknya awal ya Allah, karena dapat ijazahnya juga bersambung sampai kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada abal-abal tuh nah. Ini membaca manakib Siti Khadijah, ijazahnya kada beijazah kada, membaca manakib Saman beijazah kada, wani membaca-bacakan ya Allah. Berarti apa? Kada hadir sesaman kayak apa? Ay kada ijazahnya ya Allah. Wah ini ulama, wah ini wani nangga itu ya Allah. Wah hadir aja sesaman. Dan mana istilahnya tuh. Mun hendak menghadirkan sesaman, ijazahnya dulu jelas-jelas ya Allah. Jadi nyaman nang hadir tuh paguruan dulu lawan sesamannya hadirnya, lalu dua dapat ya Allah. Kada bapak jua aja kada beijazah, itu sarah aja bapak ya Allah. Ya Allah tuh sarah aja ya Allah. Apalagi as-siddiqah, orang yang benar pada syariat ya Allah. Apa nih ngarannya? Wajah sampai ke puting. Ya lah. Cara siddiq pada hakikatnya halaman berapa? 169, belum sampai 70 kan? Oh ya kan. Ikam tuh membacakan kada paham kita. Orang nomor keberapa kayak itu nah. Hah? Iya di anu apaan wannya tuh nah. Nah, cara siddiq pada hakikat. Hal ingkam apa? Ke-7 kah, ke-6 kah, ke-8 kah?
ada 69 ngarannya itu. Itu napa garang anunya? Wajah sampai kaputing lah. Cara sidik ada denah. Hah? Kiamat kubra sudahlah. Hitam. Pertama, ketiga. Oh, ini di sini nih. Cara sidik makan beda di sini. Itu apa tadi? Cara sidik ya. Oh, 69. Nah, kan apapun kita ada. Bismillahirrahmanirrahim. Cara sidik pada hakikat. Apakah perlu kita ketahui cara amaliyah untuk menjadi sidik pada hakikat agar diri sempurna? Kadang ngalih ada. Cara sidik pada hakikat, ikam kadang ngalih ada lagi. Kalau hendak cara sidik pada hakikat, nang kita benar pada diri kita siapa, yaitu pada hakikatnya daripada Nur Muhammad. Kayak itu caranya dulu ya. Ikam itu benar siapa? Nang benar Nur Muhammad. Ikam memedahkan bujur itu, nang yang bujur itu siapa? Nur Muhammad. Ikam bang sembahyang siapa? Nur Muhammad. Lalu kayak itu terus di dalam hati aja. Jangan kan aku kayak mau jik Nur Muhammad yo, jangan. Jangan disambat, jangan dikeluarkan. Nah, perlu pada hakikat agar diri sempurna. Ini soal. Jawab perlu, maka caranya. Pertama, bi ilmil yakin, artinya perlu ilmu masalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita berisian ilmu, perlu kita musyahadah kepada dengan yakin, ilmu keyakinan bahwa diri kita itu daripada Nur Muhammad tadi. Mun kita kadang kasih itu, ikam pasti merasa diri ikam itu paharahnya daripada orang, lalu sombong karena ya kalau kita kadang kasih itu, maka kita akan mengadakan diri kita tuh sombong. Merasa seseorang, masa paharapnya aku asa sudah nah, aku musahadah satin nur terus. Jangan ada merasa di situ. Nang merasa itu adalah Nur Muhammad. Orang musahadah tentang Nur Muhammad ini kada bakuyo. Jo orang kada baagak magun berendahnya. Magun bahina dirinya. Jangan juga merasakan dirinya seorang menjadi hina. Jangan juga. Artinya seorang hajanang hina, Nur Muhammad hajanang mulia. Kayak itu. Nang ba ilmu Nur Muhammad diri seorang tak sampai pikirin. Nah itu cara pemakaiannya. Jadi Nur Muhammad diri kita sebenarnya. Yalah. Nur Muhammad diri kita sebenarnya ini diperlukan keyakinan. Bujurkah diri kita Nur Muhammad? Kadang diperlukan musyahadah. Dan kalau bisa jangan ada keraguan, karena ilmu tanpa keyakinan, ilmunya tidak ada manfaatnya terhadap diri dan amal, rugi kita sendiri. Jangan ada diyakinkan. Kalau bebuan nikah meragu-ragu, kura-kura tidak akan bermanfaat. Makanya diperlukan amalan itu supaya yakin bujur-bujur. Jangan abal-abal.
Mbah nu iya mbah nu kada tatapakan bujur-bujur tatak betang ya Allah tajak sebakas bahwa itu adalah Nur Muhammad. Lalu tajak sebakas bujur tuh tajak sebakas ya Allah. Masa ikam tajak anu nih tihang hanya cabut pulang jangan ngalih ya Allah lo nambah nambahinya tajak sebakas ngaranna bujur juga ya Allah. Harus kita wajib bertajak sebakas, jangan bepaculan lagi. Itu pengertian ada tajak sebakas itu kada bepaculan lagi. Orang kebanyakan nonton di YouTube aja jangan ya Allah. Siapa pertanggung jawabannya kan di akhirat? Bahaya juga. Perlu maka caranya pertama bi'ilmil yakin, artinya perlu ilmu masalah Nur Muhammad. Nur Muhammad diri kita sebenarnya ini diperlakukan dan diperlukan keyakinan dan kalau kalau bisa jangan ada keraguan. Karena ilmu tanpa keyakinan ilmunya tidak ada manfaatnya terhadap diri dan amal, rugi kita sendiri ya Allah. Yang kedua bi'ainil yakin, jika kita sudah mengetahui bahwa diri ini Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itu hendaknya dijadikan diri sebenarnya. Jangan ada diri ikam lagi nang kawin lain Said ya Allah, julak Said nang kawin bukan Eman nang kawin, cuma julak Iman nang kawin, mesrakan ke situ. Jadi anaknya apa jadinya? Nur Muhammad juga jadinya. Perlu juga belajar, jangan tungkeh harus ya. Kalau Mbah Nu ulun guru Mbah Nu Nur Muhammad nah itu manau kan. Ini tampolo ada kesempatan benar yang belajar masalah ini nih. Hendak benar aku nih hendak kututup kayaknya dulu saya ke tempat kayaknya ada akan anu dulu lah supaya mariadohkan itu. Yang ada dia tuh diriadohkan, nah kayak ini lagi teriadohkan sudah. Kayak tikas mana mau bacakan terus, sekadar bacakan terus kayaknya, mamalkan nggak ada, ngalih jualan. Ini supaya bujur-bujur orang nang tahu dengan diri Nur Muhammadnya kada kulir turun ke majelis kada kulir. Kenapa? Karena di situ Nur Muhammad sudah nang turun apa nanti kulir kan? Ini ganda. Penyakit kulit apa jaga waktu tiap hari kan kebanyakan keduniawian sudah kita ini apa ya Allah. Ayo apalagi nang ini ini sesuai dengan abah guru sudah anuan ini nampak tabilak tasilak tabilalak sudah apalagi. Kedua bi'ainul yakin, artinya jika kita sudah mengetahui bahwa diri itu Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itu hendaknya jadikan diri sebenarnya. Bagaimanapun caranya kita melaksanakannya, cukup dimusahadakan aja, cuma jangan disambat. Kalau disambat kayaknya mau ulu-ulu dikeluarkan, jangan dipermain-mainkan, dijadikan. Kalaunya dipandirakan terus kada jadi cahaya, malah menjadi murka Allah jadinya. Jadi cukup dimusyahadakan dalam tubuh kita supaya tubuh kita itu bercahaya sebagaimana cahayanya Nabi Nah itu caranya. Ini kan ada Nur Muhammad juga yang datang nih. Sedikit-sedikit Nur Muhammad. Assalamualaikum Nur Muhammad. Bungulan bener. Itu bungul pada kambing ngarannya.
Ya kalau memadahkan dirinya itu Nur Muhammad, cuma memadahkan itu nang tadi memadahkan Nur Muhammad ya bebungulan ngarannya, sama memadahkan membuat fitnah lawan dirinya ya Allah lah. Kadusan nang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi di dalam hati nang dianukan do, nang disalam itu Nur Muhammad. Iyalah. Nang kita canggih Nur Muhammad, naka itu caranya memesrakan. Ini kayak apa? Dipermain-mainkan jangan. Ya nang kada mau bercahaya, ya nang kada mau tampil ke atas langit, ya nang kada mau sampai ke hadirat Allah, ke hadirat Rasul, ya Pak. Diuluk-uluk akan dipermainkan jangan. Mbak kita tahu ibaratnya kita andak di dalam hati supaya cahaya itu terangnya sampai ke atas langit. Ada ini kan, Mbak tahu sudah. Nur Muhammad juga ada apa? Assalamualaikum Nur Muhammad. Assalaman Nur Muhammad bebungulan. Ya apa anak menjadi cahaya kan mau jadi cahaya. Karena ibu anikam karena melihat orang nang harat-harat pupus pulang, kan nang harat-harat pulang kagum. Padahal di diri seorang tuh harat daripada orang sudah. Cuma seorang nggak ada merasakan, padahal diri kita tuh harap daripada orang tuh. Siapa yang harap? Nur Muhammad tadi mulia kalau ada lagi mulia pada itu, ada apanya itu? Sekedar hinta lo hadir nang ada apa bang? Iya nggak ada? Jangan tapi ini ngalih bener ya apa? Belum ditampilkan masalah sulap. Jadi ayo sudah kagum boboni belum lagi ya Allah. Jangan kita tuh pilih ada naga itu Nur Muhammad dalam hati aja. Sidin menampilkan Nur Muhammad. Nah itu hakikat ini kan ada. Nah itu perlu benar tuh. Ketika bihaqil yakin artinya dengan benar-benar yakin hatta yakunu nuru sallallahu alaihi wasallam ainan hakikiyan. Artinya sungguhnya sehingga bahwa itu Nur Muhammad menjadi diri kita sebenarnya. Jangan ragu lagi Nur Muhammad diri kita sudah bapak lain-lain nih kan. Sampai jadi kayak itu cuma kada disuarakan. Kada dihulut-hulut tuh ya apa untungnya ditampilin Allah ya kan. Nur Muhammad nah jangan kayak itu kayak baik kan. Kira-kira tuh ya jangan. Artinya sehingga bahwa itu Nur Muhammad menjadi diri kita sebenarnya. Wa yughiba ainul wujud, hilang dan keyakinan dan perasaan diri yang ada ini. Kada ada lagi kita. Ada lagi Bang Said nang kawin. Ada lagi cengar eman nang kawin kada lagi. Ya Allah man, ngantuk aman. Nah malah apa tongkatnya Nur Muhammad juga ya Allah. Aduh bisa disambat. Apapun yang kita raba, apapun yang kita capai, kasih itu cara musahadahnya lah. Ini melajari hubungan ikam supaya nyaman. Ini sadang aja aturannya nih. Kita tutup dulu amalkan aja dulu Jadi kita pelayan aja kita pulang halus-halus. Supaya nampak bujur-bujur ini sedang sudah nih sebenarnya nih. Ini sudah cara sedikit pada hakikat. Cukup aturannya hubungan ikam itu. Jadi ikam sembahyang itu ada perlu lagi. Allahu Akbar. Kada perlu. Wow, kada perlu lagi itu lagi. Allahu Akbar sudah. Nyala. Iya, cukup
sederhana saja. Iya, tidak bikin pula-pula. Sudah tahu, kita ketahui bahwa diri kita itu sudah laksanakan lebur jadi jadi emas berlian. Lalu biar orang tidak melihat, tapi Allah beserta tentaranya melihat, mengangkat diri kita. Cukup itu aja. Ya kan? Biar manusia membilang itu sesat, alhamdulillah. Ya Allah, siapa yang menyebut sesat tadi? Iya, kasih tujuan muliknya. Lalu nyaman, kadang kita sarik. Ya Allah, tidak ada marah dan tidak ada sarik aja orang banyak tuh. Nyaman gak deh. Nih ikam melenyapkan ini nah. Coba kayak apa ikam cara melenyapkan tuh? Ngediriadakan. Hilang dalam keyakinan dan perasaan diri yang ada ini. Hilang, gak ada lagi. Yang ada hanya tungkat saja lagi. Yalah. Lalu nyaman. Kayak itu mana? Jangan sembarang kawin aja. Allah Ta'ala yang kawin ya. Harapnya Allah Ta'ala bisa kawin. Ya ada. Nah, ini teman saya. Jadi amaliyahnya itu mana malam Kamis, kalau kita hendak musahadahnya ke sini, amaliyahnya ya malam Senin, menghadirkan, mewujudkan Rasulullah di situ. Kayak itu bebuan ini kamu ada paham. Pada ini kitabnya malam Kamis kita menghadirkan Rasulullah kerasaan dari jangan. Amun bujur-bujur ke mana? Nah, di sini nang asik kita Nah, nggak ada lagi kita. Nah di sini mewujudkan kita Iya ada. Mun bujur-bujur ikan musahadanya ke situ menghadirkan orang malam Kamis tuh bang. Iya ada. Kenapa abah guru setiap hari Senin kenapa isi tuh amalan kita supaya bujur-bujur melihat Rasulullah. An-Nabi ya man adhar ya man adhar i'lamu ilmal yakin ilmal yakin. Ya kalau di sini Rasulullah hadir, kenapa kita kada tahu? Di waktu hadir Rasulullah di sini. Jangan ragu lagi. Ini musahadahnya sudah. Bah nalihnya lebih bonikam. Nah kasih tahu musahadahnya. Maulah kada batamu. Batamu kada batamu. Nah makanya yalah An-Nabi hadirin anam ya man adhar ya hadirin, memadahkan Rasulullah hadir. Bebuanikam kenapa? Ayo. Nah kasih itu jadinya. Jangan astagfirullah lah. Untung bagi orang nang kawak di bawah maulidan itu menghadirkan Rasulullah. Caranya yang musyahadah kasih itu tadi. Kadang dia anu apa enggak ada dasar hadir Rasulullah apa lagi? Ya malam Kamis supaya kita belajar ini amaliyahnya, zohirnya dan batinnya di sini di malam Kamis. Apa bubuan ikam gak ada hadir, bubuan para wali-wali malaikat banyak hadiran di sini. Bubuan ikam boleh benar. Padahal di sini tak kumpulan bubuan para wali-wali. Wali nang di mana aja tak kumpulan.
Bubur nikam benar, lihat benarnya sedikitnya, padahal luar biasa. Orang nang jauh-jauh hadirin aja, orang nang di Hadramaut hadirin dulu di sini. Apa bubur nikam ni kayak kasihan benar. Kayak apa anak betamulan wali-wali, abah guru hadir di sini. Nyamannya sudah. Ya kalau perasaan diri yang ada ini hilang karena mesranya Nur Muhammad itu pada sekalian jasmani dan rohani, sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Demikiannya panaklah diri ini di dalam hakikat diri sebenarnya. Itu aja gitu. Nah ini aja digawi dulu kayak apa? Bujur gawina. Mbak amalan jangan lagi kan? Nang mbak amalan kesini larinya. Nah, nang mbak amalan tuh kesini hadirnya. Jadi jangan kada berisi kitab sayang ini kan. Tampulo kita belajaran. Mun orang tuh paham di sini, amun orang paham di musyahadah di sini, pasti orang tuh nyaman benernya. Kalau perlu sama laman bemulutan aja, karena beserta Rasulullah. Apa nang kita anui harat pada kita beribadah, harat pada kita berkumpul lawan bini, harat pada berkumpul nang bubuhan nang cecungos nang itu. Kesempatan kita yaitu bertamu lawan Rasulullah di situ. Apa nih? Al istiqomah kah? 200. Wujudu billah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, al-wujud billah. Wujud bahwa waridun al-qalbi min kasbi asraril jati wa anwaruha yudhisur roha aw yadharu alal badani paitas zarras ra'su litahmulil waridati lihailah ilahiyah bahwa bi ibadi wa ta'atin min ghairi suhbah. Buka le, ading suruh keluar le. Buka le. Adingnya le. Alwe bawa keluar. Ya, alwinya bawa keluar. Biar di sini, Mat. Biar aja, Mat.
Hidayah Allah datang ke hati hambanya, tajallillah pada hati hambanya, terbukanya rahasia zat Tuhan itu dan cahaya-cahayanya itu menggerakkan akan roh dan mencerahkan memancar hingga sampai ke badan. Maka melingguk kepala membenarkannya karena menanggung yang datang dari Allah. Maksudnya itu wujudnya Allah itu nampak pada hambanya. Nang belingguk-lingguk kepalanya, nang behereng-hereng, itu Allah mentanjali kita, lalu kita bisa belenggok-lenggok. Kayak itu pahamannya, paham ya kan? Bisa berhiring, bisa bejunggen, bisa balinggang, bisa kayak apa kan? Itu datang dari Allah. Lalu kita berhubung kita ditanjali Allah, lalu kita bisa bergerak. Asalnya kita ini kada bisa bergerak apa-apa. Ya. Firman Allah alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Al-hadid. Bilakah masanya bagi mereka yang beriman bahwa menghusyukkan hati mereka untuk mengingat Allah? Al-khusyu'u mailul qalbi ila dzikrillah. Khusyuk adalah mencendungkan hati untuk mengingat Allah. Jadi nengaran khusyuk itu kecuali kita ingat lawan Allah. Bilanya kada ingat lawan Allah, maka apapun tidak mau khusyuk. Ya oleh sembahyang pun kada khusyuk. Sembahyang pun kada khusyuk. Contohnya dulu lah. Contohnya kita di dalam sembahyang ingat dan sesuatu nang hendak kita tukar. Kalumpanan tadi di waktu sembahyang, kalumpanan kada manukar nang hendak disuruh tadian. Makanya kalau kita nak sembahyang tuh habis-habis pekerjaan. Jangan bebawaan dunia. Kalau nang itu ngarannya tadi bebawaan dunia, lalu kada ingat lawan Tuhan. Di waktu kada ingat lawan Tuhan, itulah nang kada khusyuk gitu. Jadi definisi khusyuk itu orang yang selalu ingat lawan Allah. Fawailul lil manapa fawailul kasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celakalah bagi orang yang keras hati, maksudnya orang yang lupa hatinya kepada Allah. Celaka orang yang selalu lupa lawan Allah. Dari mengingat Allah maka mereka berada pada kesesatan yang nyata. Bujur kalau artinya kita kalau pada ingatkan Allah sesat ngarannya. Dan artinya kita itu tadi arti sesat itu artinya syirik khofi ngarannya. Makanya kita hari-hari selalu syirik khofi tadi. Yang nyata dari ayat tersebut merupakan isyarat kepada orang yang beriman untuk menyempurnakan keimanan dan pengenalnya serta kecintaan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, lalu kita itu ingat kepada Allah. Kayak apa caranya kita ingat Allah? Kenali bahwa wujud kita ini adalah wujudnya Allah pada hakikatnya.
Satu bagi orang yang mahabbah hanya yang nampak di batin yang dicintainya saja, tidak ada yang lain selain dia. Contohnya kita cinta lawan bini-bini, atau cinta lawan bini kita pacangan jadi bini nih. Hari-hari asa kelihatan bini aja. Asa anak belakas tadi. Ya Allah. Ya kawai sok nih. Ngaran cinta tuh bang, asa tahe kucing jin rasa bau jua ya lah, bukan tahe coklat, bukan bau jua ya lah. Orang nang selalu cinta, ya gitu juga kita selalu cinta dengan Allah, di dalam hatinya kada lain yang ada hanya Allah. Bagi orang yang rindu hanya yang dirindukannya saja yang ada di dalam hatinya, tidak ada yang lain selain dia. Hanya mbak kita berumur, wah asa hadirnya sudah nah, asa nak lakas tu bang, gitu tu bang. Yang ketiga bagi orang nang wujudun, orang yang ketemu dengan yang dicintai, terbuka hijab dan nampak cahaya daripada nur zat yang mulia tadi. Kita tuh bertemuan lawan bini, calon bini lah, tak kita bertemuan kawin kalau kita lah. Nampak sekalinya kan ini deh. Oke. Masya Allah, jangan tahu tak dulu pada buitan. Ya Allah, orang yang kenal Allah itu, ya tadi orang yang kenal kekasihnya bertemu, oh luar biasa. Kadalan lagi, ini panglesa kalinya, nyamannya, ya kalau kayak itu mana? Kita kan selama ini cuma rindu-rindu aja, ya Allah, rindu cuma itu aja. Jadi kayak apa cara supaya mendapatkan tadi? Ya kita tadi harus tahu lawan halnya tadi. Sampai situ aja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu nyamun kada tahu. Kita hendak masak, hendak memakan nasi Arab, kita kada tahu. Sekalinya bertemuan, ini dengarnya nasi Arab lah, panjang-panjang anunya. Kalau Sabilal Muhtadin. Ini mon kawa jangan kada beisi ini Sabilal Muhtadin nih. Ini baik kesan cucu kita kayaknya. Ya Allah. Halaman berapa? 66 di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Arsad Al-Banjir bin Abdullah. Al-Fatihah. Lek ading ketok-ketok suruh mau masuk baswe. Alhamdulillah. Dan demikian lagi harus baginya menceraikan segala perbuatan wuduknya seperti dibasuhnya mukanya dalam satu masa, kemudian maka dibasuhnya pulang pula tangannya pada masa yang lain. Demikianlah hingga ke kesudahan wuduknya. Artinya dipisah-pisahkan. Nah ini ya Allah, digosok-gosok ya Allah, moha kayak itu juga, telinga, kepala berataan, artinya dipisahkan. Maka pada tiap-tiap satu daripada dua masalah ini berkehendak ya kepada membaharui niat tatkala membasuh tiap-tiap anggotanya dari karena jika tiada dibaharuinya niatnya tatkala itu niscaya tiadalah memadai akan dia untuknya tadi. Artinya harus diperbaharui. Artinya tunggal butingan istilahnya basuh tangan jua ya Allah, moha jua.
istilahnya. Jangan kita basuh muka aja sudah tuntung artinya tuh kadang ngarannya itu ngaran wudu kan harus yang wajib-wajibnya dianu. Dan jikalau meniatkan seseorang pada pertengahan wudunya akan memutuskan wudunya, niscaya putuslah niatnya, maka hendaklah dikembalinya akan niatnya tatkala ia membasuh anggota yang tertinggal tadi. Semuanya kayak inilah. Ya Allah, nah saja aku berwudu ya Allah, saja aku berwudu fardu karena taala tika sini. Ya Allah. Ya, tika sini lah. Soalnya tika sini. Jadi kayak apa? Terus aku ngobrol langsung dibuliki pulang. Nawan dibasuh bahasa pulang supaya sempurna artinya itu. Makanya disunatkan 3 kali itu supaya kita menyempur pertengahan wudhunya kan. Dan jikalau batal wudhunya pada pertengahan ia mengambil wudhunya dengan hadas atau lainnya, niscaya diberi pahala atas barang yang telah lalu daripada perbuatan wudhunya, jika ada batalnya itu dengan tiada ikhtiarnya, dan jika ada batalnya itu dengan ikhtiarnya, maka tiadalah diberi pahala ia atasnya. Maksudnya nya kada bakal hendak batal sekalian timbul bakantut diberi pahala aja wudunya nang berjalan dah tadi itu batang kita basuh semua, basuh tangan, basuh kepala, sekalian basuh batis tut tetakantut diberi pahala aja oleh Allah. Amunnya kita berniat dulu aku betuntung anu nih tangan nih hendak bakantut nya nah kada diberi pahala. Berniat berdahulu ya Allah, nah, atau batal aku aja ya Allah. Nah, dan seperti demikian itulah sembahyang dan puasa yang batal ya daripada semata kah? Sama tengah sembahyang ya Allah atau puasanya. Aku jinya bilanya hujan batalnya. Atau aku puasanya tapi bila tengah harinya batal. Apa niat. Tapi mau ditarusakan bang, akan jadi aku aja. Tarusakan puasa ya Allah. Rukun yang kedua daripada segala rukun wudu itu membasuh muka dengan ijma' karena firman Allah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum milas sholati fawsilu wujuhakum. Artinya hai mereka segala mereka yang percaya akan Allah Ta'ala dan akan Rasulnya, apabila berkehendak kamu berdiri kepada sembahyang, maka basuh oleh kamu akan muka-muka kamu. Bermula murad daripada maksud daripada membasuh muka yaitu terbasuh jua, maka memadailah terbasuh mukanya dengan PL perbuatan dirinya atau dengan PL orang lain, dan jikalau dengan tiada izinnya sekalipun atau dengan sebab gugur ia ke dalam sungai, maka terbasuhlah mukanya. Itu pun dengan syarat jika ia ingat ia akan niatnya pada kedua masalah itu, dan seperti demikian itulah anggota yang lain daripada mukanya. Ikam sakit diwudu'i orang walaupun kada diizini tetap bisa tangkat aja. Atau ikam gugur ke sungai takop jadi anu ya Allah, cuma ikam berniat aku membasuh muka aja nanti anu kalau sengaja aku berwudu fardu karena taala, nah atau sengaja aku berwudu ya Allah fardu karena taala tangkat semuanya. Tapi mun kawa digosok-gosok kan ya lah, gosok-gosok dulu ya lah, nah ya lah muha juga nah.
Ya 7 adalah. Ya lah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائج وتنال به الرغائب وأوسع الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وصبي في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج والدنيا والصحابات واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصحابات واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج والرغائب والصحابات واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة من دام على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصحابات واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصحابات آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصحابات واستسقى الغمام بوجه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصحابات وجه الكريم وعلى آله ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الرغائب والصحابات واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه لك اللهم صل صلاة محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصحابات واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصحابات واستسقى الغمام بوجه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم من على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحال
والمامون بوجه الكريم وعلى والصبي بكل لمد ونفس بعدد كل ملوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وقرآن من الخير المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم إلى رسول الله والجنة محمد وعلى محمد رسول الله من سيدنا من الله سبحانه وتعالى من محمد صلى الله عليه وسلم من سبحانه وتعالى يهني سيدنا عبد الله من سيدنا من سبحانه الجمال الشاكر وبني رحمة وجدة للذين وابنون وخلق خير الجميع والمؤمن ومن وسوسن إلى المنزل وسوسن إلى سيد الرسول وسيد الرسول وبابنا جميع الأنبياء والمرسلين جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كتب لنا جميع أفضل والأفضل اللهم اغفر له اللهم اغفر له وعافيه من اللهم اغفر له وعافيه في اللهم اغفر اللهم انزل الرحمن الرحيم الشفاعة اللهم انزل الرحمن الرحيم اللهم تقضي حاجاتنا يا الله في هذا المجلس وبركة الخاتم وبركة محمد بحق نور محمد ربنا آتنا من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.